Selamat pagi, Bapak Listio Sigit Prabowo. Kalau memang Anda bukan salah satu bagian dari mereka, segera selesaikan kasus ini, Pak. Karena semakin ke sini, Anda semakin mendapatkan malu, bukan mendapatkan kebenaran. Sekarang pertanyaan yang dilontarkan dari kuasa hukum Polda Jawa Barat itu ditertawakan oleh seorang kuli bangunan. Jadi kalau menurut saya, segera selesaikan, Pak. Semakin lama hanya membuat Anda malu. Cuma sayangnya, para oknum ini tidak mempunyai malu, nggak sadar. Karena semakin kesini, semakin mereka mencari bukti untuk membuktikan dan meyakinkan bahwa Peggy Setiawan yang bekerja sebagai kuli bangunan adalah pelaku. Bukannya semakin mendapatkan bukti, malah semakin mendapatkan malu. Warga di negara Indonesia ini udah nggak bodoh, Pak. Tahu nggak sih cuy, mengapa polisi dalam kasus Vina dianggap tidak bekerja secara saintifik? Psikolog forensik Reza Indragiri Amril mempertanyakan apakah Polda Jawa Barat memiliki bukti yang cukup perihal keterkaitan Peggy dalam kasus ini. Pasalnya, dalam sidang pra-peradilan, bukti yang ditunjukkan sejauh ini bukanlah bukti saintifik, melainkan lebih banyak dokumen kependudukan yang tidak menunjukkan bagaimana Peggy terlibat dalam kasus tersebut. Polisi juga dinilai terlalu mengandalkan keterangan saksi dalam interogasi. Padahal menurut Reza, keterangan adalah barang yang paling potensial merusak pengungkapan sebuah fakta. Ya, seharusnya cari dong mana senjata yang dipakai untuk membunuh, sidik jari dan darah siapa yang tertinggal di TKP. Menurut Reza, pengakuan saksi bisa saja palsu. Oleh sebab itu diperlukan bukti-bukti saintifik untuk mengungkap keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Ketika penyidik terlalu bersandar pada bukti keterangan, ada peluang cara-cara kekerasan digunakan dalam ruang interogasi. Penyidik seolah memaksakan seluruh terperiksa untuk menyampaikan hal-hal yang diinginkan penyidik, bukan fakta atau kenyataannya. Dan atas dasar itu, prediksi gugatan pra-peradilan Peggy kemungkinan bisa dikabulkan, Papa Reza. Dan menurut kalian bagaimana? Di sini kita lihat lagi komentar dari salah seorang warganet yang menyinggung ketidakadilan dari pihak penegak hukum atas penangkapan Peggy Setiawan atau Peggy si kuli bangunan dalam kasus Vina Cirebon ini. Tampak warganet ini mengatakan polisi tidak bekerja secara saintifik. Warganet ini lantas mempertanyakan apakah Polda Jawa Barat memiliki bukti yang cukup perihal keterkaitan Peggy Setiawan atau Peggy kuli bangunan dalam kasus Vina Cirebon ini. Pasalnya, kata warganet tersebut, dalam sidang pra-peradilan, bukti yang ditunjukkan sejauh ini bukanlah bukti yang saintifik, melainkan lebih banyak dokumen kependudukan yang tidak menunjukkan bagaimana Peggy terlibat dalam kasus tersebut. Dan polisi juga dinilai terlalu mengandalkan keterangan saksi. Jadi, bagaimana pendapat kalian dengan tanggapan warganet tersebut? Silakan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Peggy Setiawan, Polda Jawa Barat akan melakukan rekonstruksi terhadap Peggy Setiawan. Pertanyaannya apa yang mau direkonstruksi dan di mana direkonstruksi? Kalau rekonstruksi sebagaimana kita pahami adalah reka ulang terhadap peristiwa sebelumnya yang pernah dilakukan oleh seseorang untuk memastikan secara material bahwa seperti inilah dilakukan tindak pidana itu oleh tersangka atau terdakwa itu. Pertanyaannya, di mana akan dilakukan rekonstruksi? Karena ada 3 lokus delikti atau tempat kejadian perkara yang didalilkan oleh penyidik. Ya, pertama di kilometer di SMP 11, kedua di flyover, ketiga di semak-semak. Lalu yang keempat lagi tempat ditaruhnya mayat itu supaya seolah-olah hasil kecelakaan lalu lintas. Pertanyaannya, di mana akan dilakukan rekonstruksi? Dan berdasarkan keterangan siapa dia akan melakukan rekonstruksi? Kalau rekonstruksi ini disandarkan kepada keterangan Aib dan Dede katakanlah, Aib dan Dede dia hanya melihat di SMP 11.
Dan itu pun hanya dilihat dari jarak 100 meter di malam hari, yang belum tentu kenal wajah dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya pikir rekonstruksi ini adalah alasan yang dicari-cari oleh penyidik supaya menguatkan bahwa mereka sudah sudah melalui bukti dan data dan fakta menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Belum lagi ditambahkan lagi keterangan saksi alibi yang menerangkan bahwa Peggy Setiawan ini tidak berada di Cirebon pada waktu terjadinya peristiwa. Kalau demikian, apanya yang mau direkonstruksi? Terkait apa rekonstruksi itu akan dilakukan? Coba ditanya dulu penyidik itu, bagaimana Peggy Setiawan itu melakukan tindak pidana yang dituduhkan? Dan di mana Peggy Setiawan itu melakukan tindak pidana yang dituduhkan? Dan kapan dilakukan tindak pidana itu? Dan bersama siapa dia melakukan tindak pidana itu? Karena 5 terpidana sekarang itu sudah jelas menyatakan bahwa mereka tidak pelaku. Lalu berdasarkan apa ini akan dilakukan rekonstruksi? Saya kan selalu katakan, ya, penyidik itu tidak boleh sewenang-wenang. Dia harus bekerja berdasarkan bukti, fakta, dan data. Lanjut, seperti yang sudah kita saksikan, komentar dari salah seorang warganet yang melihat kerja kepolisian yang sudah berantakan dan amburadul. Di sini tampak warganet mengomentari kepolisian yang akan melakukan rekonstruksi ulang terhadap Peggy Setiawan atau Peggy Kuli Bangunan. Warganet itu lantas mempertanyakan apanya yang mau direkonstruksi dan di mana mau direkonstruksi. Menurut warganet itu, kalau rekonstruksi kan sebenarnya reka ulang adegan terhadap peristiwa sebelumnya yang pernah dilakukan oleh seseorang untuk memastikan bahwa seperti itulah dilakukan tindak pidana itu. Warganet itu kembali mempertanyakan kepada penyidik berdasarkan keterangan siapa penyidik akan melakukan rekonstruksi ini terhadap Peggy Setiawan. Menurut sebagian netizen, kalau rekonstruksi ini disandarkan pada keterangan Aep, dia hanya melihat dari jarak 100 meter di malam hari yang belum tentu kenal wajah dan lain-lain sebagainya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar sebanyak-banyaknya di bawah. Cie, yang dulu koar-koar menyalahkan si Peggy Setiawan, ya kan? Sekarang dia itu pindah jadi kuasa hukum yang tadinya membela si Rete, sekarang membela Suroto. Kenapa? Mau cari panggung. Ternyata Pak Rasman cuma mau cari panggung doang ya. Jadi sebenarnya Pak Rasman itu tahu kalau Peggy Setiawan itu sebenarnya nggak salah ya, tahu ya kan. Terus hanya sayangnya Pak Rasman itu kan mencari panggung itu di posisi yang salah menurut saya, Pak Rasman. Jadi kurang tepat posisinya. Cobalah carilah orang-orang yang memang sedang mencari keadilan untuk dibela. Nah, di situ nanti Pak Rasman banyak orang yang mengapresiasi Pak Rasman ya, walaupun Pak Rasman bersandiwara, tapi pasti banyak yang mengapresiasi karena apa? Masyarakat tahu kok. Masyarakat tahu mana yang masuk akal dan mana yang tidak gitu kan. Jangan koar-koar di posisi yang salah. Makanya Pak Rasman nanti malah diapresiasinya malah negatif ya. Terakhir di sini juga kita lihat komentar dari salah seorang warganet yang mana dia melihat bahwa pengacara Peggy di sini bilang kalau kompetensi dari ahli ini dipertanyakan. Karena seakan-akan di sini dia itu tidak mau menjawab pertanyaan dari pengacara Peggy Setiawan. Warganet itu juga menilai bahwa para ahli ini hanya menitik beratkan dari alat bukti yang dilampirkan polisi dari kasus Vina Cirebon ini. Warganet itu menilai cara kerja ahli yang didatangkan oleh kepolisian Polda Jawa Barat sangat bodoh, yang hanya mengatakan bahwa alat bukti yang ditemukan oleh penyidik adalah sah dan sepantasnya Peggy Setiawan ini atau Peggy Kuli Bangunan ini ditetapkan sebagai tersangka. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar sebanyak-banyaknya di bawah. Saya dari channel YouTube Segudan TV, pamit, sampai jumpa.